Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini, di pagi yang indah dan segar ini, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan kita untuk kita bisa berkumpul bersama di rumah Tuhan yang kudus ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita beribadah pada pagi hari ini, marilah kita menenangkan hati kita. Kita mengambil saat teduh sejenak. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi dasar dalam ibadah kita pagi ini, terambil dari Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air." Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Alkitab bukanlah sekadar buku yang merupakan buku biasa, tetapi merupakan wahyu Allah yang sempurna dan otoratif bagi hidup kita. Melalui Alkitab, kita mengenal siapa Allah sebenarnya, yang adalah Allah Tritunggal, yang Maha Kudus, Maha Suci, dan Maha Kasih. Lagu Suci, Suci, Suci karya Reginald Eber berkebangsaan Inggris ini mengingatkan kita akan kekudusan dan kemuliaan Allah yang layak untuk disembah oleh segala ciptaannya di surga dan di bumi, seperti Wahyu pasal 4 ayat 1-11. Malaikat-malaikat pun sujud menyembah di hadapan tahtanya, dan kita sebagai umat yang ditebus oleh kasih karunia-Nya juga dipanggil untuk turut menyembah Dia. Melalui Alkitab, kita tahu bahwa Allah itu kudus, dan kita dipanggil untuk hidup dalam penyembahan kepada-Nya. Dia adalah Allah yang kekal, yang layak menerima hormat dan pujian dari segala makhluk-Nya. Pujian, suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, di setiap waktu kami puji Dikau. Suci, 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 Ya
Ayat yang kedua. Suci, 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 semua sembahlah, pujilah namanya, hai makhluk sekalian. Malaikat di surga bersujud menyembah Allah yang kekal selama-lamanya. Ayat yang ketiga. Suci, 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 Allah Maha Tinggi, nah makhluk di langit, laut, bumi, puji-Nya. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Jemaat Tuhan, sebagai manusia yang lemah, kita terkadang melakukan segala hal yang bertentangan dengan Alkitab. Kita melanggar firman-Nya dan melukai hati Tuhan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, mohon pengampunan-Nya. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh kerendahan, menyadari betapa sering kami gagal untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Engkau telah memberikan Alkitab sebagai pedoman hidup, sebagai kebenaran yang tak tergoyahkan. Namun kami mengaku bahwa kami sering mengabaikan firman-Mu dan tidak hidup menurut ajaran-Mu. Terkadang kami lebih memilih mendengarkan suara dunia daripada mendengarkan suara-Mu yang kudus. Kami membiarkan keraguan, ketidakpercayaan, dan dosa menguasai hati dan pikiran kami. Kami melupakan bahwa Alkitab adalah firman yang hidup, yang Engkau ilhamkan, yang memimpin kami kepada kebenaran dan kehidupan kekal. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kami telah menomorduakan firman-Mu, atau bahkan meragukan otoritas dan kebenarannya. Kami mohon belas kasihan-Mu dan penyucian oleh Roh Kudus, agar hati kami kembali kepada firman-Mu, agar hidup kami dipimpin oleh kebenaran yang Engkau nyatakan di dalam Alkitab. Kami percaya Tuhan, bahwa kasih-Mu besar dan pengampunan-Mu tidak terbatas. Di dalam Kristus kami yakin bahwa dosa-dosa kami telah diampuni, dan kami dibenarkan oleh kasih karunia-Mu semata. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memberi kami pengharapan dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah bagi kita sekalian yang telah dengan jujur dan tulus mengaku segala dosanya di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur pasal 55 ayat yang ke-17. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Kita hendaknya ingat bahwa Alkitab bukan sekadar kumpulan tulisan manusia, tetapi merupakan wahyu langsung dari Allah yang berkuasa, yang berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab tidak hanya mengajarkan kita tentang kebenaran dan kasih-Nya,
tetapi juga memberikan pengharapan dan damai sejahtera bagi yang percaya kepadanya. Kita percaya bahwa kasih dari surga dinyatakan kepada kita melalui firman yang hidup, yaitu Kristus Yesus, yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan dan mengasihi kita. Kasih ini adalah kasih yang mengalir dari tahta Allah dan bekerja dalam hidup kita setiap hari, menuntun kita dalam segala pergumulan dan memberikan damai yang melampaui segala pengertian. Kita menaikkan pujian Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kita naikkan sekali lagi kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa.
kita bangkit berdiri. Kita akan membaca petunjuk hidup baru yang akan menuntun kita dalam sepanjang minggu ke depan. Kita akan membaca dari alamatnya terlebih dahulu. 2, 3. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita akan membaca ayat mas kita. Kita membaca bersama-sama dari alamatnya terlebih dahulu. 2, 3. Matius 18 ayat 20. Karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Walau ditulis selama lebih dari 1.500 tahun oleh lebih dari 40 penulis yang berasal dari latar belakang yang sangat beragam, seperti nabi, nelayan, petani, raja, dan dokter. Namun Alkitab memiliki narasi yang konsisten mengenai rencana keselamatan Allah yang berpusat pada Yesus Kristus. Kita juga percaya bahwa firman Tuhan adalah otoritas tertinggi dan mutlak dalam kehidupan kita. Lagu Wonderful Words of Life yang ditulis oleh Philip Bliss tahun 1874 mengingatkan kita akan keindahan dan kuasa dari firman Tuhan. Firman-Nya menyegarkan jiwa kita, memberi damai dan menguatkan kita dalam setiap langkah hidup. Inilah firman yang menyelamatkan, firman yang memelihara, dan firman yang membawa kita kepada hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Pujian firman memberi hidup. Kitab suci. Kitab suci firman Tuhan menyaksikan Kristus. Firman menjadi manusia, dosaku terhapus. Firman memberi hidup. Firman memberi hidup, percayalah dan turut. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Ayat yang kedua. Firman Allah. Firman Allah penuh kuasa, tentu digenapkannya. Lebih indah dari emas, lebih dari madu. Firman memberi hidup. Firman memberi hidup, percayalah dan turut. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi. Ayat yang ketiga kita nyanyikan sambil berdiri. Bacalah Alkitab tiap hari. Tiap hari baca Alkitab dan selalu ku taat.
memberi hidup. Firman memberi hidup, percayalah dan turun. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Amin ya Tuhan, firman-Mu memberi hidup. Bersama-sama dengan segala orang percaya di segala zaman dan di segala tempat, marilah kita dengan lantang mengakui pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Rosa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul dan bersekutu bersama-sama di tempat ini. Semua bukan karena kuatan hebat kami, tetapi karena anugerah-Mu semata. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami juga datang dengan segala permohonan kami. Kami mau menyerahkan bersama-sama untuk segenap kami sebagai anggota jemaat di GKT Ampenan. Kiranya Tuhan menolong menuntun kami supaya semakin hari kami juga terus bertumbuh di dalam iman. Kami boleh semakin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan juga memberkati kehidupan kami pribadi, baik itu di gereja maupun di rumah. Kiranya kami juga setia di dalam merenungkan firman Tuhan dan berdoa, sehingga semakin hari kami juga semakin bertumbuh di dalam iman. Dan inilah yang akan menolong kami untuk menghadapi dunia dengan segala masalah yang ada. Terima kasih ya Bapa, kami juga menyerahkan untuk guru-guru sekolah minggu di GKT Ampenan yang Tuhan percayakan untuk melayani setiap anak-anak yang ada. Tuhan kiranya memberikan kepada segenap kami kekuatan, berikan segenap kami kesatuan hati di dalam melayani Engkau. Kiranya Tuhan yang terus memperbaharui motivasi dan juga semangat kami, sehingga semakin hari kami juga semakin semangat di dalam melayani Tuhan. Tuhan juga berikan kepada kami hati yang terbeban untuk membawa setiap anak-anak sekolah minggu untuk mengenal Tuhan di usia mereka yang masih kecil. Kami percaya ya Bapa bahwa firman Tuhan yang ditaburkan setiap minggu itu akan terus bertumbuh dan berbuah di dalam hati segenap anak-anak sekolah minggu sebagai penerus gereja ini. Terima kasih ya Bapa, kami juga menyerahkan untuk persekutuan gereja-gereja yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati berbagai gereja yang ada di Indonesia, terlepas dari perbedaan denominasi dan perbedaan-perbedaan yang lainnya. Kiranya kami terus berdiri bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus untuk melayani segenap jemaat yang Tuhan percayakan. Secara khusus kami menyerahkan Tuhan untuk PGIW di Nusa Tenggara Barat. Tuhan memberkati kiranya melalui PGIW ini segenap gereja yang ada di Nusa Tenggara Barat juga boleh terus bersatu melayani Tuhan bersama-sama. Kami juga menyerahkan ya Bapa untuk pemerintahan Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati segenap pemerintah
yang saat ini bertugas mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka sehingga segenap tugas mereka juga dapat dikerjakan dengan baik, dan kami rindu melalui tugas tanggung jawab mereka juga boleh membawa bangsa kami semakin lebih baik hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati kita. Kita menaikkan pujian, Engkau alasanku hidup. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan-Mu. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama Yesus ku pegang erat hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku Engkau alasan kami. hidup. Engkau alasan selama ku Pada pendeta di selatan. hidup. Mari kita berdoa. Benar ya Bapa di surga, kami hidup hanya karena Engkau. Karena Engkau sudah menghidupkan kami, memberikan kami kehidupan yang kekal buat kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa hidup menyenangkan Tuhan. Kami rindu Tuhan terus membentuk hidup kami melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati pemberitaan firman Tuhan ini. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Biarlah kuasa
Allah Roh Kudus itu yang akan mengubah hidup kami. Kami berdoa, memohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang pagi hari ini kita akan membacanya. Yang pertama kita akan membaca dari kitab Injil Matius pasal 4 ayat 4. Matius pasal 4 ayat 4. Kita baca bersama-sama Matius pasal 4 ayat 4. 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia itu bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita membaca satu bagian firman Tuhan lagi, 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab memang ada kaitannya dengan asal-usulnya dari bahasa Arab. Di dalam bahasa Inggris, Alkitab ditulis dalam kata Bible. Di dalam bahasa Yunani, Biblos. Artinya Alkitab itu adalah wahyu Allah. Kalau kita merenungkan dan membahas tentang Alkitab, kita akan melihat beberapa keistimewaan daripada Alkitab yang kita punya ini. Yang pertama, Alkitab itu memiliki banyak penulis tetapi isinya tak bertentangan. Kalau kita selidiki, Alkitab ditulis kurang lebih 40 orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada Musa, seorang ahli hukum dari lulusan Mesir. Ada Esra, seorang ahli kitab suci. Amos, seorang peternak. Yeremia, seorang keturunan imam. Matius, seorang pemungut cukai. Lukas, seorang dokter, dan banyak hal yang kita bisa perhatikan. Alkitab itu ditulis kurang lebih 40 orang. Dan Alkitab itu memiliki waktu penulisan yang cukup panjang, yaitu sekitar 1500 tahun. Tetapi Alkitab memiliki kesatuan, memiliki satu tema yang sama, yaitu temanya menjelaskan tentang rencana kedatangan Yesus Kristus dan juga penggenapan daripada kedatangan Yesus Kristus. PL dan PB yang berjumlah 66 kitab ini. Mengapa Alkitab itu bisa menjadi satu dan tetap menjadi satu? Karena yang menyampaikan firman Allah itu adalah Allah itu sendiri yang satu itu. Sehingga Alkitab boleh dikatakan memiliki kesatuan karena berasal dari Allah yang satu itu yang mewahyukan Alkitab itu sendiri. Bapak Ibu, tentunya sebagai anak-anak Tuhan kita pernah mendengar satu perkataan begini. Kita tidak bisa berbahagia tanpa kita mengenal Allah. Maka untuk mengenal Allah, kita tidak bisa mengenal itu secara spekulatif, secara sembarangan, secara fata morgana. Tetapi ketika kita mengenal Allah, kita harus mengenal sebagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada umat manusia. Jadi kita bisa mengenal Allah itu sebatas kita tahu bagaimana Allah itu sudah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dan itu semuanya kita bisa temukan di dalam Alkitab. Melalui Alkitab inilah kita bisa mengenal Allah. Oleh karena itu maka kita harus menerima dan mengakui Alkitab itu adalah firman Allah. Alasan penting mengapa saya percaya Alkitab itu harus ada di dalam hidup kita. Kadang kita lupa kalau Alkitab itu perlu kita selidiki. Kadang-kadang dalam hidup ini memang kita punya Alkitab yang mungkin hari ini
dalam bentuk elektronik. Yang mungkin hari ini kita masih punya Alkitab ini. Tetapi kita sudah mulai melupakan akan Alkitab. Sehingga hidup kita diatur oleh mungkin Google, diatur oleh tips-tips yang keluar, yang kita tonton itu ya. Sepertinya hidup kita ini diatur itu ya toh. Kalau Bapak Ibu mau belajar tentang disembuhkan dari kolesterol misalnya ya, kita bisa lihat di situ ribuan, sehingga akhirnya kita membuat kita bingung ya toh. Kata ini makan ini boleh, kata ini makan ini tidak boleh, makan ini begini, makan ini begini, wah pusing. Maka sebagai anak-anak Tuhan kita harus diingatkan bahwa kita boleh belajar yang lain-lain, tetapi jangan lupa kita harus mengakui Alkitab itu adalah berasal dari Tuhan. Lalu kita harus sadar, mengapa saya percaya Alkitab? Alasannya harus jelas, supaya kita tidak diombang-ambingkan dengan apa yang ada di dalam dunia. Yang pertama alasannya, mengapa saya harus percaya Alkitab? Karena Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah firman Allah, itu bukan karangan gereja. Alkitab adalah firman Allah, itu bukan sesuatu yang diajarkan oleh teolog-teolog mulai zaman abad kedua, bahkan abad pertama sampai disusun pengakuan iman rasuli abad yang ke-10, bukan seperti itu. Alkitab adalah firman Allah, itu dikatakan oleh Alkitab itu sendiri. Kalau kita melihat di dalam Alkitab kita sendiri, kita akan menemukan frase-frase atau kalimat-kalimat pendek yang berbunyi ini adalah firman Allah. Ya, ada daftarnya di sini. Kalau mau dibuktikan dihitung boleh ya toh. Ada kalimat berfirmanlah Allah, berfirmanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan, firman-Nya, katanya. Ini adalah kalimat yang menunjukkan bahwa Alkitab itu membuktikan dirinya sendiri adalah firman Allah, bukan apa yang dikatakan oleh gereja atau yang ditradisikan oleh gereja. Bahkan kalau kita membaca tadi di dalam Matius pasal 4 ayat 4, Tuhan Yesus menegaskan bahwa ada yang tertulis, itulah firman Allah. Tuhan Yesus mengutip ada tertulis. Itu artinya Tuhan menegaskan ada firman Allah. Dengan demikian Alkitab itu boleh saya katakan ini bukan tulisan tangan Allah. Alkitab itu tidak turun dalam bentuk buku seperti ini. Tetapi Alkitab itu, firman Tuhan itu ditulis oleh tangan manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus. Alkitab itu adalah Allah yang berfirman kepada manusia dan tangan manusia yang menulis. Disitulah firman Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, kita akan menemukan nama-nama tokoh-tokoh yang menulisnya. Karena memang Alkitab itu ditulis oleh tangan manusia, oleh Musa, oleh Yeremia, dan banyak nabi-nabi, bahkan tokoh-tokoh di dalam Perjanjian Lama. Alkitab adalah firman Allah, karena Alkitab itu difirmankan oleh Allah itu sendiri. Di dalam cerita sejarah tentang penulisan-penulisan Alkitab, ada seorang yang namanya William Tyndale. Dia dilahirkan di Inggris. William Tyndale ini adalah orang yang luar biasa, yang pintar, sarjana teologi. Suatu ketika William Tyndale ini bekerja di satu rumah orang kaya. Dia juga seorang bangsawan. Dia bekerja di situ mengajar firman Tuhan kepada keluarga yang kaya pada zaman itu. Nah, keluarga yang kaya ini sering mengundang pembesar-pembesar gereja untuk mereka punya tradisi makan bersama. Waktu makan bersama itu sering diskusi.
Lalu ketika diskusi-diskusi itu, ternyata pembesar-pembesar gereja itu, yang mereka bicarakan itu adalah soal teologi gereja. Aturan-aturan gereja. Mereka tidak belajar tentang firman Tuhan. Sehingga dalam perdebatan-perdebatan itu, mereka itu tokoh-tokoh gereja ini akhirnya benci sama William Tyndale ini. William Tyndale ini adalah orang yang belajar firman Tuhan, lalu dia punya karunia untuk bisa menerjemahkan Alkitab. Dia menguasai bahasa Ibrani. Dia mencoba menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ke dalam bahasa Inggris. Tetapi pemerintah Inggris pada zaman itu dan gereja pada zaman itu melarang menerjemahkan Alkitab itu. Sehingga dia mulai menerjemahkan diam-diam dan ketahuan. Banyak orang yang benci sama dia. Lalu dia dikejar-kejar. Dia pergi ke Eropa. Dia lari ke Jerman. Menurut catatan biografinya dia pernah bertemu dengan Martin Luther. Kan hidupnya sekitar tahun 15 itu ya. 17 itu kan reformasi. Jadi dia di sana pernah bertemu dengan Martin Luther, tetapi pemerintah Inggris terus mengejar dia. Dia lari ke Belgia. Di Belgia ini sebenarnya dia agak aman, lari ke sana. Tetapi akhirnya dia tertangkap karena ada yang mengkhianati William Tyndale. Lalu dia dimasukkan ke dalam penjara. Luar biasa, di dalam penjara itulah William Tyndale ini menerjemahkan Alkitab. Perjanjian Lama sampai kitab 2 Tawarik dia terjemahkan. Perjanjian Baru dia juga terjemahkan. Injil dia terjemahkan. Belum sampai selesai menerjemahkan semuanya, dia sudah dijatuhi hukuman mati. 6 Oktober 1536 dia dikeluarkan dari penjara. Di depan orang banyak lehernya dicekik dengan rantai sampai ia melepaskan nyawanya. Tapi sebelum melepaskan nyawanya, dia berdoa, "Ya Tuhan, celikkanlah mata Raja Negeri Inggris." Catatan sejarah menulis, setelah kematiannya, justru penterjemahan Alkitab akhirnya diizinkan di Inggris. Dan terjemahan ke dalam bahasa Inggris itu terus diulang terus. Harga Alkitab bahasa Inggris bukan $100. Yang jelas harga Alkitab bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, kalau kita mau lihat di toko-toko buku, Inggris lebih mahal. Tetapi harga Alkitab bahasa Inggris yang mula-mula sangat mahal, yaitu harganya sebesar nyawanya William Tyndale. Mengapa William Tyndale mau menerjemahkan? Mengapa William Tyndale ini mau dikejar-kejar, mau masuk penjara? Kalau dia mau aman, dia bisa hidup dengan kehidupan pada zaman itu. Mengapa demikian? Karena William Tyndale sadar bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang harus diketahui oleh semua orang, termasuk waktu itu di seluruh Inggris Raya. Itu adalah kerinduannya. Yang diperlukan umat pada waktu itu bukan hanya soal teologi yang diatur, yang dibuat oleh gereja saja, aturan-aturan gereja bukan, tetapi yang lebih penting adalah firman Allah. Alkitab itu adalah firman Allah yang harus diajarkan. Kalau hari ini kita memiliki Alkitab di dalam terjemahan bahasa Indonesia, saya dengar juga yang lalu di Komsel Efesus, Efesus itu ada seorang ibu, itu sedang diusahakan menerjemahkan dalam bahasa suku kita. Masih proses, ya. Karena ternyata bahasa suku Sasa itu macam-macam ya. Ampenan, Cakra, Praya itu beda-beda. Mau ambil yang mana? Katanya seperti itu. Ini adalah usaha-usaha supaya apa? Supaya umat itu tahu yang penting, yang paling dasar itu adalah firman Allah. Bukan berarti aturan gereja tidak penting, tetapi firman Allah itu penting.
Calvin pernah mengatakan demikian. Kalau kita membaca Alkitab itu kadang-kadang sulit, kadang-kadang mudah. Calvin pernah berkata begini, seperti pengasuh terhadap bayi, Allah itu berbicara kepada kita. Jadi sebenarnya bahasa Alkitab itu kadang-kadang kalau kita menemukan ini gampang. Itu adalah hati Allah seperti pengasuh terhadap bayi ketika dia berbicara. Dia dibikin permudah. Ya, sangat mudah sekali. Oleh karena itu mari kita hari ini, saya percaya Alkitab adalah firman Allah. Itu harus ada. Yang kedua, alasan mengapa saya percaya kepada Alkitab. Yang kedua adalah karena Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita membaca selatar belakang 2 Timotius ini, ditulis oleh Paulus yang saat itu sedang berada dalam penjara di Roma. Ternyata kalau kita lihat di dalam bagian ini, Paulus sedang mengalami kesepian, dan firasatnya adalah dia akan segera dihukum mati. Lalu dia punya kerinduan, merindukan kedatangan Timotius untuk menengok dia. Disinilah Rasul Paulus menulis suratnya. Ternyata suratnya ini bukan bertema bagaimana mengabarkan pekerjaan Injil. Mengabarkan Injil, bukan temanya seperti itu kalau kita lihat. Ternyata Paulus di sini memberikan nasihat supaya Timotius punya perilaku hidup memegang teguh firman Tuhan atau kitab suci. Kitab suci yang sudah diajarkan, yang sudah diturunkan mulai masa kecilmu sampai engkau sekarang ini. Maka kalimat segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Jadi di sini Paulus menegaskan kepada Timotius supaya berpegang pada firman Tuhan yang sudah diilhamkan oleh Allah. Nah, kata diilhamkan, saya harus kutip bahasa aslinya supaya kita jelas. Theopneustos berasal dari 2 kata, theos, Allah, pneu yang artinya dihembuskan, ditiupkan, dinafaskan. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 7, senada dengan seperti kalimat seperti ini, berbunyi demikian, seperti Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam daging, lalu daging itu menjadi manusia. Yohanes 20 ayat 22, Yesus menghembusi para muridnya supaya mereka menerima Roh Kudus. Jadi tindakan-tindakan itu seringkali kita bisa lihat diilhamkan itu senada dengan itu. Tetapi yang jelas sekali kita bisa bandingkan dengan kitab 2 Petrus 1 ayat 21. 2 Petrus 1 ayat 21, coba diklikkan 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Sebab tidak pernah firman itu dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan. Nah, perhatikan kata dorongan ini artinya dibawa, diangkat, dipikul dan dipengaruhi. Yang pasif itu siapa? Yang pasif itu adalah manusianya. Manusia yang pasif itu dihembusi, didorong oleh Allah yang aktif. Allah Roh Kudus itulah yang akhirnya manusia itu menerima firman. Tadi saya sudah katakan, firman yang kita terima ini tidak dalam bentuk buku. Beda dengan agama-agama lain, kan begitu ya. Firman yang kita terima ini diilhamkan Allah melalui penulis-penulis Alkitab yang jumlahnya kurang lebih 40 orang dengan latar belakang yang berbeda. Kalau kita bisa perhatikan di sini, firman Allah itu bukan karena keinginan manusia. Firman Allah itu bukan karena kehendak manusia. Firman Allah itu disampaikan memang melalui mulut manusia, melalui tulisan manusia. Tetapi firman Allah itu sudah diberikan Allah dengan Allah menguasai manusia itu.
sedemikian rupa sehingga manusia itu menuliskan. Maka kalau kita melihat tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah itu punya gaya tulisan yang berbeda-beda. Rasul Paulus punya gaya tulisan yang berbeda, Petrus punya gaya tulisan yang berbeda. Di dalam Perjanjian Lama ada kitab syair, ya, kitab nabi-nabi, kitab sejarah, punya gaya tulisan yang berbeda. Kenapa? Karena Allah menghembusi memimpin mereka, memakai latar belakang mereka, memakai kemampuan mereka untuk menuliskannya. Lalu ada orang yang bertanya begini, Pak Pendeta, berarti yang menerima firman Tuhan itu orang-orang berdosa. Betul. Orang-orang berdosa yang dipakai oleh Tuhan, yang dikuasai oleh Roh Kudus untuk menuliskan firman Tuhan itu. Sehingga firman Tuhan itu sudah kita terima seperti yang sekarang. Walaupun manusia itu penuh dengan dosa, walaupun manusia itu tidak layak, tetapi Tuhan melayakkan dan Tuhan menguasai mereka untuk menuliskan firman Tuhan, untuk menerima firman Tuhan. Cerita ini adalah cerita sekitar pertengahan abad 20, ya. Terjadi di Amerika Serikat. Ada seorang yang pekerjaannya itu menjual Alkitab. Ya. Kalau zaman dulu menjual Alkitab itu dengan keliling. Kalau di Amerika itu ada seorang namanya Sam Johnson. Dia itu pekerjaannya menjual Alkitab. Dia keliling dari satu desa ke desa yang lain. Dia punya truk. Jadi ketika dia pergi akan menjual Alkitab, dia siapkan truknya itu dengan berdus-dus Alkitab. Bukan hanya dus-dus Alkitab, dia juga siapkan perbekalan selama perjalanan. Jadi dia memakai truknya itu untuk pergi dari satu desa, satu kota, menjual Alkitab, ya, Alkitab. Di Indonesia pernah gitu ya. Waktu saya kuliah dulu juga masih ada toko buku ini datang lalu menjual Alkitab. Dia bawa mobil jual Alkitab. Khususnya Alkitab yang berbahasa Inggris itu kan sangat langka dia datang. Nah, Sam Johnson ini juga menjual Alkitab, ya, dari satu kota di Amerika ke kota yang lain. Suatu ketika siang dia ingin istirahat. Setelah dia keliling, dia ingin istirahat, dia ingin menikmati bekalnya, dia mau makan, dia cari ke satu lokasi yang sunyi sepi di pinggir bukit-bukit batu. Dia makan di sana, setelah makan lalu dia duduk, lalu dia tertidur. Ketika dia tertidur, dia tiba-tiba bangun. Ternyata pistol itu sudah ada di kepalanya. Jadi dia ditodong pistol gini oleh 2 orang penjahat yang baru lari dari Florida. Bangun kamu! Siapa namamu? Sam. Lalu 2 orang penjahat ini, satunya menodong, yang satunya coba kamu cek itu. Kita ambil barang-barang itu, kamu cek dulu di atas truk itu. Kita akan bawa. Lalu temannya itu ngecek. Wah, dibuka gini. Alkitab, dibuka gini. Alkitab. Seluruh truk itu dusnya dibuka, isinya Alkitab. Yang menodong ini adalah seperti kayaknya pimpinan, yang satunya ini anak buah dia. Aneh, Sam, kamu kok bisa bawa Alkitab sebanyak ini? Ya, karena pekerjaanku adalah menjual Alkitab. Ketika dengar kata menjual Alkitab, si penjahat ini tiba-tiba loyo. Kalau yang pertama dia agak keras nodong ini, kemudian dia agak pekerjaanku menjual Alkitab. Lalu dia ngomong sama temannya, coba ambil satu Alkitab itu, aku kepingin tahu Alkitab itu. Lalu dia ambil. Dan ketika dia membaca, penjahat meneteskan air mata. Lalu Saint John ini juga berdoa. Ketika berdoa, penjahat itu ngomong begini, Sam, aku tidak akan membunuhmu. Awalnya aku akan merampas trukmu, aku akan lari menjauhi Florida.
aku tidak akan membunuh. Lalu pistolnya dia buang. Aku akan membaca Alkitab ini. Aku menemukan bahwa di dalam Alkitab ini aku masih ingat, dulu mamaku sering membacakan ayat ini kepadaku, Sam. Dulu waktu aku masih kecil, aku masih ingat, mamaku sering membacakan ayat-ayat Alkitab sebelum kami tidur. Sambil meneteskan air mata, Sam diam dan berdoa. Sam, teruslah berdoa untuk kami berdua, supaya kami berubah. Kamu sekarang boleh pergi melanjutkan kamu menjual Alkitab. Terus doakan kami. Bapak Ibu, kira-kira ayat apa yang dibaca oleh penjahat itu? Ternyata ada di dalam Yesaya 55 ayat 1 dan 3. Kita buka bersama. Yesaya 55 ayat 1 dan 3. Kita baca bersama-sama ayat 1 dan 3. 1, 2, 3. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, ayat 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarlah, maka kamu akan hidup. Ternyata ayat ini yang membuat penjahat itu bertobat. Jadi selama ini dia mencari sesuatu dalam hidupnya, dan dia temukan kembali di dalam Alkitab yang berbicara tentang Allah. Dari cerita yang saya sampaikan ini, setidaknya kita bisa belajar apa? Kita belajar satu kebenaran, Alkitab itu firman yang diilhamkan oleh Allah, yang punya kuasa, yang punya otoritas. Memang kadang-kadang kita berpikir hanya membaca itu kita menerima firman Tuhan, kita dapat ilham firman Tuhan. Maka kita harus sungguh-sungguh. Alkitab itu penuh kuasa. Kuasanya, maafkan ini, kadang-kadang kuasanya itu mungkin kita tidak merasakan sekarang. Kuasanya ada, cuma kita sebagai manusia itu kadang-kadang aku gak dapat berkat. Tetapi penjahat ini ternyata setelah bertahun-tahun, tidak dijelaskan berapa lama dia ditinggalkan mamanya, dia masih ingat firman Tuhan yang pernah dibacakan oleh mamanya dulu. Dengan kata lain, firman Tuhan yang sudah bertahun-tahun itu punya kuasa merubah hidupnya. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan itu adalah firman dari Allah, bukan firman karangan manusia. Karena firman Tuhan itu adalah firman yang diilhamkan. Memang penulisnya adalah punya kelemahan, tetapi ingat firman Tuhan itu sudah dipimpin. Ketika seseorang itu menulis sudah dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga firman Tuhan itu punya kuasa. Penjahat itu bertobat. Karena apa? Dia ingat firman Tuhan yang pernah dibacakan oleh orang tuanya. Saya mau tanya kepada kita, apakah kita sampai hari ini sering berdialog dengan anak kita, membacakan firman buat anak-anak kita? Bagi kita yang pasangan yang masih muda-muda, yang anak itu masih ada di sekitar kita, ya, ini kesempatan. Ayo kita baca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, mumpung masih. Kita akan menuainya firman itu nanti mungkin waktu dia sudah dewasa. Dia ingat, bukan ingat hanya papanya pernah traktir ke McD, bukan hanya itu, tetapi ada firman yang pernah kita baca bersama-sama. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang sudah dewasa, sudah besar? Tidak ada salahnya kita forward firman Tuhan. Entah dia baca, entah dia apa, kirim saja supaya dia dikuatkan. Sam Johnson, penjual Alkitab, sudah menjadi berkat. Bagaimana dengan kita? Kenyataan yang ada sebenarnya Alkitab itu berisi kurang lebih 3 juta huruf, 31.000 ayat, dan 1189 pasal. Untuk membaca seluruh PL dibutuhkan kurang lebih 38 jam.
Sedangkan untuk perjanjian baru 11 jam. Itu juga tergantung kecepatan kita membaca juga ya kan? Pengaruh juga. Jadi untuk membaca seluruh Alkitab diperlukan waktu kurang lebih 49 jam. Dengan membaca satu hari 4 pasal diperkirakan, maka 1 tahun kita sudah bisa menyelesaikan membaca Alkitab. Charles Spurgeon mengatakan begini, setelah membaca Alkitab 100 kali dia berkata, ketika untuk ke-100 kalinya saya membacanya, saya merasa bahwa Alkitab itu jauh lebih indah daripada waktu pertama kali saya membacanya. Sudah membaca cepet, baru dia tahu, lebih indah. Mungkin kalau kita membaca pertama, aduh ngantuk apalah, tak tahu ini. Tapi ketika kita sudah membaca berkali-kali, Tuhan itu akan menerangi kita supaya kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Saya percaya Alkitab karena Alkitab itu firman Allah. Saya percaya Alkitab karena Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tolonglah kami ya Bapa di surga, supaya kami diingatkan, disegarkan pentingnya kami hidup dekat dengan firman yang hari ini kami sebut dengan kumpulan kitab-kitab wahyu firman Tuhan yang disebut dengan Alkitab itu, sehingga kami akan dikuatkan, diteguhkan, bahkan nyawa kami pun menjadi taruhannya ketika kami mempertahankan firman Allah. Tolonglah kami ya Tuhan, bakar hidup kami. Kami boleh menonton ini, boleh belajar ini, boleh meraih prestasi ini, boleh melakukan apapun, boleh. Tetapi kami diingatkan untuk hidup kami senantiasa membaca, merenungkan, menerima, dan membagikan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Motivasi kami ya Tuhan, ingatkan kami terus agar kami senantiasa hidup dituntun oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Terima kasih untuk Pak Pendeta yang telah memberitakan firman bagi kita. Saatnya kita akan menerima berkat Tuhan melalui persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Komsel Filipi. Kepada Komsel Filipi dipersilakan. Kemuliaan hidup
Terima kasih kepada Komsel Filipi, kiranya pujian ini menguatkan kita bersama-sama di dalam Tuhan. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita memberikan persembahan kita, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan menaikkan pujian give thanks. Kita akan menyanyikan pujian yang berbahasa Inggris terlebih dahulu, kemudian kita nyanyikan dengan teks bahasa Indonesia. Thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's Jesus Christ. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His giver, Jesus Christ, His Son and let the wind say I am strong. Let the poor say I am rich, because of what the Lord has done and hati bersyukur. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putra hati bersyukur. Dengan hati bersyukur dada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putra kini yang lemah berkuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya padamu.
Mohon kesediaan Pak Eko pimpin kita dalam doa persembahan. Tahan intinya Tuhan, kami mengucap syukur karena begitu besar kasih-Mu kepada setiap kami. Pada pagi ini Tuhan, kami menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan, yang terambil dari berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan melalui usaha dan pekerjaan kami. Sucikan Tuhan persembahan ini. Terimalah persembahan ini. Dan kami tetap berdoa untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan, yang masih tersisa dalam kehidupan kami. Senantiasa kami menyerahkan ke dalam kasih setiap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Tambahkan hikmat-Mu sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan senantiasa takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan hanyalah bagi Tuhan kita, Allah Tritunggal. Kita akan menaikkan pujian doksologi dan setelah pengutusan dan berkat oleh Bapak Pendeta Suhartoyo, kita menaikkan pujian. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, yang Esa. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kitab suci firman Tuhan menyaksikan